Ada aturan baru lagi nih. Kementerian Keuangan era Prabowo akan langsung diawasi oleh Presiden. Entah bagaimana pendapat kawan-kawan, simpan dulu. Mari kita lihat aturan mainnya seperti berikut ini. Kalau sebelumnya di Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai tahun 2024 yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tentunya pimpinan tertinggi negara itu adalah Presiden RI, langsung Presiden Jokowi. Kemudian membawahi Menko Perekonomian yang saat itu dijabat oleh Bapak Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian itu membawahi sebanyak 8 kementerian, yang salah satunya itu adalah Kementerian Keuangan, yang saat itu juga dijabat oleh Ibu Sri Mulyani. Nah ini, sebanyak 8 kementerian yang dibawa itu melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kementeriannya itu lewat Menko Perekonomian. Mereka tidak langsung ke Presiden, tetapi harus lewat dulu ke Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Misal ada Menteri Ketenagakerjaan, itu melaporkan kinerjanya atau segala laporan atau yang berkaitan dengan kementeriannya itu harus lewat Menko Perekonomian. Ada juga Menteri ESDM, ada juga Kementerian Perdagangan, ada juga Kementerian BUMN, kemudian ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Investasi, dan Hilirisasi. Nah, perbedaannya, di era Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029, tentunya pimpinan tertinggi adalah Presiden RI, yakni Bapak Prabowo Subianto. Nah ini, perhatikan. Di sini Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu sejajar. Sama-sama langsung di bawah Presiden Prabowo. Kalau sebelumnya kan ini Menteri Keuangan itu di bawah Menko Perekonomian. Nah di sini beda. Langsung sejajar, kayak sejajar itu jabatan mereka ya. Bisa kita bilang sejajar langsung di bawah Presiden Prabowo. Jadi Menteri Keuangan itu sekarang tidak perlu lagi melewati Menko Perekonomian. Segala urusan keuangan negara itu tidak mesti melalui Bapak Airlangga Hartarto. Kini yang tinggal melewati Bapak Airlangga Hartarto itu ada 7 kementerian lagi. Ada Ketenagakerjaan, ESDM, Perdagangan, BUMN, Perindustrian, Pariwisata, Investasi, dan Hilirisasi. Tinggal 7 kementerian lagi. Nah, menurut kawan-kawan setelah kita lihat bagaimana cara mainnya di era Bapak Prabowo ini, gimana tuh tanggapan kalian? Ini kita baca lebih lanjut ya, dilansir dari P-Store. Ini postingan di P-Store. Presiden Prabowo Subianto baru saja merilis Peraturan Presiden atau Perpres nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Melalui aturan yang diteken pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 ini, Prabowo merombak struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian. Salah satunya mengubah posisi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian. Pada masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namun, dengan aturan baru, Kemenkeu akan langsung di bawah koordinasi Presiden. Buktikan Pak kalau Bapak pantas dipilih dan terpilih. Itu salah satu komentar warganet menanggapi dari perbedaan struktur organisasi lah, bisa kita bilang. Pelan-pelan Pak, kasihan sama orang-orang yang kemarin udah hina Bapak, yang katanya cuma bisa joget doang. Plot twist, baru juga dilantik udah banyak gebrakan, sehat-sehat ya Pak. Baru kali ini gua selalu nyimak tentang presidenku. Love you Pak Prabowo. Belum seminggu tapi tiap hari dikasih gebrakan terus sama Bapak kita. Nah itu tadi beberapa komentar-komentar warganet menanggapi dari peraturan baru yang digebrak oleh Presiden Prabowo,
yang diubah. Yang sebelumnya itu, ini di era Jokowi, tetapi di eranya diubah. Ada banyak yang memang diubah di era Pak Prabowo yang sekarang ini. Semoga saja dengan perubahan tersebut keuangan negara lebih mantap lagi. Jangan sampai ada yang bocor-bocor istilahnya anggarannya dan uang negara itu entah lari kemana. Semoga saja tidak ya dengan perbedaan koordinasi ini yang sekarang. Atau gimana nih kalau menurut kawan-kawan semua atas gebrakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Silakan tuliskan tanggapan kalian. Tanggapanmu, tanggapan kawan-kawan di kolom komentar yang ada di bawah ini.